Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Meliati dengan NIM 523 012 015. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci setiap bagian dari kode tersebut. Yang pertama, kode from Google Colab, yaitu untuk mengimpor file. Yang kedua, upload, yaitu pilih file yang mau diupload. Yang kedua yaitu import library. Pada kode pertama yaitu import CV2. Import CV2 ini untuk mengolah gambar. Terus import matplotlib yaitu untuk menampilkan gambar. Jadi fungsi dari import yaitu untuk menampilkan gambar. Yang berikut, yang ketiga, baca gambar dan ubah ke grayscale. Membaca gambar dan mengubah ke grayscale. Kode pertama yaitu CV2 yaitu membaca gambar dengan nama. Jadi nama filenya itu ya ikaimut, bukan nama file ya, nama foto ya, file maksudnya. Yang kedua, image gray. Yang ketiga, image gray color, yaitu konversi warna grayscale. Yang keempat, tampilan gambar grayscale. Jadi kode pertama ini fungsinya untuk menampilkan gambar grayscale, sedangkan kode kedua yaitu judul gambar. Kode ketiga yaitu fungsinya sembunyikan sumbu X dan Y, sedangkan keempat ini yaitu tampilkan gambar. Terus jadi ini foto atau ini gambar grayscale. Seterusnya import CV2 ini yaitu untuk pengolahan citra gambar, sedangkan import yang kode kedua itu yaitu untuk perhitungan numerik atau matriks, sedangkan yang ketiga yaitu untuk visualisasi gambar. Baca gambar. Yang pertama, baca gambar. Pada kode pertama ini CV2 imret yaitu membaca file gambar dari komputer, sedangkan kode kedua ini CV2 CV color
yaitu mengubah dari format BGR ke RGB. Sedangkan ketiga ini, gray ini, CVT color ini, yaitu ubah dari RGB ke grayscale. Yang berikut normalisasi grayscale. Jadi fungsi dari ini, kode-kode ini, yaitu untuk membantu nilai piksel, membuat nilai piksel dari grayscale tersebar lebih merata antara 0 sampai 2255. CV20 ini yaitu normalisasi ini, yaitu menyesuaikan, yaitu menyesuaikan nilai terkecil 0 menyesuaikan nilai terkecil dan terbesar menjadi 0 dan 255. Yang ketiga, histogram equalization. Histogram ini adalah teknik meningkatkan kontras pada gambar grayscale. Cocok untuk gambar yang terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi fungsi yang keempat, fungsi bantu hitung histogram. Fungsi bantu ini yaitu menghitung histogram untuk masing-masing channel warna atau RGB jika gambar berwarna. Yang kedua, fungsinya itu menggunakan fungsi CV2. Jadi kesimpulan dari fungsi dan tujuan ini yaitu menyederhanakan gambar dari 3 channel warna ke 1 channel intensitas cahaya. Yang kedua, normalization, menyesuaikan kontras agar piksel tersebar dari hitam ke putih penuh. Yang ketiga, equalization, yaitu memperbaiki pencahayaan gambar dan detail lebih jelas. Sedangkan histogram fungsi dan tujuannya itu membantu menganalisis sebaran intensitas warna atau sering dipakai untuk analisis citra dan pemrosesan lebih lanjut. Yang berikutnya, tampilkan hasil gambar histogram. Jadi kita akan sebelum kita menampilkan hasil gambar histogram, kita akan menjelaskan kode-kode pada layar laptop. Jadi penjelasan kode baris per baris. Yang pertama, tampilan gambar citra asli RGB. Jadi kode ini menampilkan atau fungsinya menampilkan gambar asli
atau IMG dalam warna RGB, sedangkan PLT subplot atau 421 menyusun tampilan dalam out 4 baris 2 kolom, dan ini adalah plot pertama. Histogram yang kedua yaitu yang ini ya guys, yang PLT subplot 422 atau kode yang ada ini, yaitu menampilkan histogram dari channel warna RGB atau 0, color sama dengan blue, RGB color green sama dengan green, RGB RGB 1 ya. Yang berikutnya RGB 2 red atau merah. Fungsi PLT plot yaitu digunakan untuk menggambar histogram warna. Yang berikut tampilan grayscale dan tampilan grayscale 423 menampilkan gambar grayscale atau kode ini fungsinya menampilkan gambar grayscale gray dengan color map gray. Yang berikut histogram. Ini ya guys, kode ini histogram gambarnya yang ini menampilkan histogram gambar grayscale atau gray. Yang berikutnya normalisasi 45. Yang berikutnya normalisasi dan histogram. Menampilkan gambar setelah dilakukan normalisasi atau skala nilai piksel ke rentang tertentu, misalnya 0 sampai 255. Sedangkan PLT aksis atau off menghilangkan sumbu X dan Y agar hanya gambar yang terlihat. Sedangkan kode ini fungsinya yaitu menampilkan histogram dan gambar hasil normalisasi. Berisi distribusi nilai, intensitas piksel, grayscale hasil normalisasi. Sedangkan ekualisasi dan histogram jadi kode pada ekualisasi dan histogram ini menampilkan gambar setelah histogram ekualisasi
equalization, yaitu metode untuk meningkatkan kontras gambar. Sedangkan yang ini hasil atau gambar hasil dari CV2 equalization atau gray. Jadi kita menampilkan citra asli, gambar citra asli ya. Jadi citra asli atau RGB ditampilkan secara berwarna. Citra RGB menunjukkan warna asli dari gambar. Histogram RGB kanan bawah menampilkan histogram masing-masing channel. Merah, garis merah, hijau, green, garis hijau, biru, blue, garis biru. Sumbu X sama dengan nilai intensitas 0 sampai 255. Sumbu Y jumlah piksel untuk masing-masing intensitas. Ketiga kurva terlihat mirip, artinya pencahayaan dan warna gambar cukup seimbang. Ada puncak pada nilai intensitas tinggi, mengindikasikan bahwa banyak bagian gambar yang terang atau langit, cahaya, dan sebagai berikut. Yang berikut grayscale. Histogram grayscale adalah grafik yang menunjukkan penyebaran intensitas piksel dalam gambar hitam putih atau grayscale. Sumbu X horizontal nilai intensitas 0 sampai 255 dari hitam 0 ke putih 2 atau 255. Sumbu Y yaitu vertikal, jumlah piksel pada masing-masing tingkat intensitas. Jadi distribusi menyebar ke kanan. Sebagai besar piksel berada pada nilai intensitas tinggi sekitar 150 sampai 255. Artinya gambar cenderung terang. Nilai intensitas rendah yaitu dari 0 sampai 100, sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwa bagian gelap atau bayangan tidak dominan di gambar. Ketiga, ada lonjakan tajam di intensitas tinggi. Puncak ini kemungkinan berasal dari area langit bagian terang atau objek yang terkena cahaya langsung. Yang berikutnya yaitu normalisasi. Gambar ini menampilkan citra normalisasi. Gambar ini menampilkan citra grayscale sebelum dan sesudah normalisasi. Dua grafik histogram sebelum grayscale biasa dan sesudah normalisasi. Kita dapat melihat
sebaran intensitas lebih merata. Histogram tersebar lebih luas di rentang 0 sampai 255 dibandingkan histogram awal grayscale yang cenderung terkonsentrasi di area terang. Dengan menyebarkan nilai-nilai piksel ke seluruh rentang intensitas, bagian yang sebelumnya tampak pudar atau samar menjadi lebih tajam. Ini terlihat pada citra normalisasi di atas histogram. Jadi, yang berikutnya yaitu normalisasi. Histogram ekualisasi, bukan histogram ekualisasi. Gambar ini menampilkan yang pertama citra hasil equalization atau grayscale. Gambar tampak lebih terang dan detail dibandingkan gambar sebelumnya. Histogram equali tampak memiliki bentuk seperti deretan batang yang merata dan bergelombang, tersebar di seluruh nilai intensitas 0 sampai 255. Ini menandakan bahwa intensitas piksel telah disebar secara lebih seragam di semua tingkat kecerahan. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.